Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandras Burdes, dan pada podcast kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang masuk dari Za, ya. Dia bertanya via Telegram gitu ya. Dia bertanya, ini agak cukup panjang, tapi intinya adalah dia bertanya, apakah menangis itu hal yang wajar dan apakah it's okay kayak gitu kalau kita menangis untuk mengeluarkan rasa emosional kita ketika kita misalnya menghadapi suatu hal yang dirasa cukup berat misalnya. Tapi di satu sisi kayak lingkungan, keluarga itu menuntut kita tuh bisa terus tangguh. Salah satunya adalah kita nggak boleh nangis, jadi harus dipendem kayak gitu. Nah pertanyaannya, apakah benar kita tuh nggak boleh menangis gitu ya? Terus saya sempat tanya, ini konteksnya apakah dari orang tua atau orang lain gitu? Ada yang menjawab, kayaknya nggak harus orang tua sih bang. Kebanyakan masyarakat, maksudnya stereotip di luar gitu ya, menganggap menangis itu adalah hal yang negatif atau dianggap nggak wajar. Nah terus Za juga bilang bahwa keluarga sih bang yang pasti, soalnya nggak cuma orang tua. Jadi mungkin kakaknya, saudara itu menganut prinsip yang sama. Jadi stereotip yang sama sekelilingnya menganggap bahwa kita itu nggak boleh menangis. Ya kita harus kuat, salah satunya adalah nggak boleh menangis. Oke, kita akan bahas ya. Nah sebelum kita bahas lebih detail, saya mau ngasih pengumuman bahwa Self-Dev lagi syukuran ya, lagi ada syukuran kecil-kecilan gitu, dan kita ada uang cash Rp150.000 untuk kita share bagi 3 orang pemenang ya. Jadi kamu bisa ikut challenge-nya ini cukup dengan Instastory salah satu episode podcast kita. Terus kamu bisa share apa pelajarannya. Terus kamu bisa ajak 3 orang temanmu untuk dengerin podcast pengembangan diri juga, agar mereka bisa dapat banyak manfaat ya. Selain itu, kamu juga mesti tag 3 temanmu dan tag @selfdevpodcast. Oke? Hari Minggu nanti ya, di hari Minggu ini mungkin tanggal berapa? Minggu 18 ya, 18 Juni itu kita akan umumkan pemenangnya siapa ya. Semoga kamu beruntung ya. Oke, mari kita bahas apakah kita boleh menangis. Apakah menangis itu adalah hal yang wajar? Nah, mari kita bahas ya. Jadi, kalau dari pandangan saya, menurut saya pribadi, menangis itu adalah hal yang wajar ya. Sebagai manusia, salah satu cara kita mengeluarkan emosi yang mungkin terpendam itu adalah dengan menangis gitu. Kita menangis, kita meluapkan emosi kita. Ya mungkin kita terlihat lemah kayak gitu, tapi dari situ kita mendapatkan kelegaan secara emosional, dimana kita udah meluapkan emosi yang kita rasakan sehingga kita bisa merasa lebih plong. Jadi menangis itu hal yang wajar. Namun ya memang saya akui kebanyakan di stereotip di masyarakat itu bilang kita nggak boleh nangis, atau mungkin mengarah ke salah satu gender kayak cowok misalnya, cowok nggak boleh nangis gitu kan. Padahal ya tadi sebenarnya menangis itu hal yang wajar untuk kita melepaskan apa yang kita rasakan ya. Terus gimana kalau kita terlalu dituntut untuk menutupi apa yang kita rasakan? Nah kalau kita menutupi apa yang kita rasakan, kita pendem kayak gitu, mungkin di momen-momen tertentu dia biasa aja, dia pendem, tapi itu seperti bom waktu. Lama-kelamaan itu pasti akan meledak, dan akhirnya meledaknya jauh lebih parah ya. Mungkin kamu kenal ada orang yang terlihat kalem-kalem aja, tapi kalau udah marah ngeri banget gitu. Itu karena dia memendam apa yang dia rasakan, sehingga ketika meledak itu parah banget ya. Diem, pas meledak dia banting semua barang, dia maki-maki semua barang, dia banting handphonenya, dia tendang motornya kayak gitu segala macam. Itu bisa aja terjadi ketika benar-benar orang kayak memendam sampai akhirnya pecah di suatu waktu ya. Jadi memendam sesuatu ya tentu itu hal yang kurang oke. Jadi wajar kok untuk kamu bisa di poin tertentu kamu mau menangis karena mungkin kehidupan ini kamu merasa cukup challenging, ya gak apa-apa. Menangislah kayak gitu. Ekspresikanlah apa yang kamu rasakan. It's okay ya.
Dan saya sendiri pun juga pernah menangis kayak gitu ya. Di tahun ini pun juga saya pernah menangis kayak gitu. Meskipun mungkin kamu ngelihat, wah ini Mas Bordes nih, Bang Bordes nih bikin podcast pengembangan diri pasti nggak pernah sedih nih, nggak pernah nangis nih. Jawabannya ya salah ya, saya juga manusia biasa yang pernah nangis juga kayak gitu. Pernah suatu saat waktu itu saya pulang kerja tuh, saya lagi naik mobil, kerjaan kantor lagi padet-padetnya banget kayak gitu, sampai saya kayak pusing atau ya sedikit migrain kayak gitu kan, nyut-nyutan, terus ya masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan, terus ya masih perlu bikin podcast juga, masih perlu ini, masih perlu itu. Jadi banyak banget yang harus dikerjakan. Ya, belum lagi kepikiran rumah lagi renov apa segala macam, duitnya cukup atau enggak, mana udah lewat dari budget kayak gitu, segala macam pikiran saya semua ada muncul saat itu, ya. Dan meskipun apa yang saya lalui itu hal yang menyenangkan buat saya, kayak pekerjaan saya di bidang HR itu salah satu impian saya, sesuatu yang saya passionate dan saya happy di sana. Dan juga podcast kayak gini ya saya happy kayak gitu, happy juga kayak gitu. Tapi sebagai manusia ada suatu waktu saya merasa seperti banyak banget tuntutan di pekerjaan ini itu, sedangkan resource-nya terbatas. Lalu ya saya juga misalnya masih perlu take episode tapi belum ada ruangan sehingga harus di mobil seperti saat ini yang mungkin agak panas gitu ya, kurang nyaman tapi tetap saya lakukan. Nah, tadi juga masih kepikiran rumah dan berbagai macam hal lainnya. Akhirnya saya di mobil itu akhirnya saya nangis gitu. Saya nangis, saya ngerasa kok berat banget kayak gitu ya, kok berat banget begini, banyak banget tanggung jawab seperti ini. Aku bisa nggak ya menuhin ini? Aku bisa nggak ya menuhin itu? Aku bisa nggak ya jadi ayah yang baik untuk anakku kayak gitu. Jadi itu banyak banget pikiran saya waktu itu. Tapi ya udah, saya nggak tahan-tahan, nggak selalu berpikir bisa, pasti bisa, semua pasti bisa gitu. Tapi ada kalanya saya juga lelah gitu ya, secara fisik, secara mental, semuanya berkumpul jadi satu. Dan akhirnya malam itu di mobil saya sambil nyetir, akhirnya pecah juga gitu ya. Akhirnya saya tetesin air mata, nangis gitu. Tapi ya udah, setelah itu 5 menit, 10 menit udah saya keluarkan emosinya. Habis itu ya udah, lebih plong rasanya, biasa lagi. Dan setelah itu ya udah, ngelakuin lagi apa yang harus dilakuin. Kerjaan kita selesaiin, terus ya akhirnya rekaman podcast, terus juga main sama anak, urus keluarga segala macam. Dan akhirnya ya jadi seru, jadi menyenangkan. Nggak kebayang kalau saat itu saya pendam perasaan itu. Bayangin saya pendem sampai rumah bawaannya marah-marah gitu kan. Jadi kasihan juga anak istri. Nah, jadi menangis itu adalah hal yang wajar. Kalau kamu merasa mau menangis, ya menangislah kayak gitu ya. Sesekali nggak apa-apa kamu meluapkan emosi apa yang kamu rasakan ya, sehingga kamu bisa merasa lebih plong. Oke? Nah, di akhir podcast ini saya juga mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya ya. Namanya Productivity Hacks. Gimana cara meningkatkan produktivitasmu 10 kali lipat. Yang pertama, kamu akan belajar tentang gimana caranya dan prinsip-prinsip orang yang paling produktif di dunia. Dari guru-guru produktivitas saya udah formulasikan pelajarannya dan frameworknya. Yang kedua, kamu akan belajar gimana cara mengatasi rasa penundaan. Dan yang ketiga, kamu akan belajar gimana cara mengatasi distraksi ataupun gangguan yang menghalangi kamu jadi produktif. Ya, kamu bisa pelajarin 3 hal itu di free webinar saya Productivity Hacks pada tanggal 2 Juli 2023 dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kamu bisa join secara gratis, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Kamu bisa daftar sekarang karena slotnya terbatas ya. Kamu bisa klik link yang ada di deskripsi atau kamu bisa masuk ke selfdev.id, selfdev.id ya. Sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm.
Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.